Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman. Oh iya, selamat sore ya. Hari ini di Taiwan waktunya pukul 6 ya. Sudah jam 6. Waktunya makan malam teman-teman ya. Oh iya teman-teman, di sana lagi pada ngapain? Sudah makan apa belum? Oh iya, konten aku sekarang malam ini adalah menunya adalah mie ya. Liang men ya, mie dingin ya. Langsung saja ya Beb. Menunya hari ini adalah mie dingin ya. Jadi mie yang dikulkasin itu terus langsung dikasih bumbu gitu ya, bumbu-bumbunya ya bumbu-bumbu itu kayak bumbu-bumbu kacang kayak gitu, macam kayak gitu ya. Ini aku belinya dari Costco yang kemarin, sekalian beli yang ayam kemarin dan sekalian beli yang ini, jadi belum tak makan tak taruh kulkas, jadi langsung hari ini dimakan saja karena kalau sudah 2 hari nanti takutnya kalau itu ya rusak gitu ya kalau lama-lama dimakan. Oke teman-teman ya, kayak gitu aja, kita langsung makan aja ya. Jam 6 lebih ya, nggak apa-apa, yang penting kita mensyukuri apa adanya saja. Makan apa ya, makan apa yang penting enak. Yang penting bersyukur gitu lah ya. Oh ya, hari ini aku tuh mau itu ya, maksudnya campurannya ini aku ini ada siwang ya, siwang ini rasanya pedas ya. Siwang ya, siwang ini adalah dalamnya itu, yang belum tahu siwang ya Beb ya, kemarin ada yang tanya itu siwang itu apa aja, siwang itu apa sih. Siwang itu adalah sambal ya Beb ya, sambal kayak gini ya, kayak abon lah, minimal kayak abon lah, namanya abon gitu ya siwang. Ini dalamnya ada kayak apa Beb, enak ya, dalamnya tuh udang kecil-kecil, tau nggak, udang terus lah Pak, teri cilik-cilik kayak lo, terus mungkin dihaluskan atau bagaimana, terus ya dikasih intinya yang banyak ya, apa ya, bawang merah ya, digoreng bawang merah, mungkin bawang merah atau bawang putih digoreng. Habis itu mungkin ya, aku juga belum pernah itu ya, terus dalamnya juga ada kayak ikan asinnya kecil-kecil gitu, kayak dipotong-potongin gitu. Terus ada juga kayak semacam pokoknya teri kecil ya, kayak teri kecil gitu. Terus kayak intinya rasanya itu pedas, meresap banget, nikmat banget. Aku tadi sudah makan banyak sekali. Ini aku pakai sayur atau pakai apa, makan sama mentimun apa, itu enak banget, serius enak banget. Ini rasanya juga khas banget ya, namanya siwang juga. Nah ini dibuat makan sampai sama nasi putih ya, nasi putih saja sama siwang ini sudah kerasa enak banget, sama kerupuk atau sambal. Sambal ini namanya sambal, ini sambal siwang, jadi nggak usah pakai sambal yang lain juga sudah boleh. Ini juga sudah pedas sekali. Harganya 150 NT, sudah belum ongkir ya, harganya 150 NT, belum ongkirnya 80. Teman-teman kalau mau monggo silakan, bisa kepoin apa ya, maksudnya Facebook aku ya, Lies Formosa ya, bisa langsung dikirim, sekalian mau beli baju atau apa ya, ongkirnya jadi sekalian kayak gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini siwang ini adalah dalamnya adalah ya sambal gitu ya, sambal, tapi sambilnya ini kering ya Beb ya, jadi teksturnya itu kering gini loh, siwang itu kering ya, jadi tidak lembek, jadi ini sambal kering gitulah ya, intinya kayak gitu ya. Sudah tahu lah ya teman-teman yang di Taiwan sudah pada tahu ya, mungkin kalau ini mungkin asli Jawa Barat atau gimana, ini bentukan siwang ini sekarang sudah banyak sekali ya di sini kayak gitu. Kayak gitu aja ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut makan ya. Kita taruh siwang ini di atasnya gini biar kerasa banget mie-nya ini ya, yang men ini. Oh tadi udah taruh ya banyak. Ada rambutnya Beb. Ada rambutnya. Udah kayak gitu ya, kayak gini ya, tak taruh, jangan banyak-banyak soalnya banyak. Terus itu lagi tadi di mana itu tisunya, nggak usah lah ya, nggak usah tisu. Terus aku juga
itu sudah tak makan. Sama pare tinggal segel saja, nggak apa-apa, sudah tak cuci ya Beb ya. Oke, lanjut langsung saja kita doa dulu ya Beb ya sebelum makan. Aduh, ini kok kerasanya kok kameranya agak mau menjeblok gitu ya Beb ya. Bismillahirrahmanirrahim, doa dulu ya. Oke, mari makan teman-teman ya, lanjut saja. Mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada sambel-sambelnya ya Beb ya, kayak gini. Jadi tak campur-campur ya tadi siwangnya biar kerasa banget. Ini ada sambal, ada siwang. Oh my god. Bismillah ya. Ini dalamnya ini ada sayurnya ya. Tadi lupa ngomong. Dalamnya ini ada sayur, ada wortel juga, ada ayam. Hampir seperti spaghetti ya, tapi dingin. Jadi siwang itu kalau dimakan keras ya, keras. Jadi ada kayak semacam kerupuknya. Ini parenya ini seger Beb.
nggak pahit ya. Hmm. Emang bener ya, pare itu nggak pahit. Pare itu keras ya, rasanya kerau gitu, keras, jadi enak. Kebetulan aku juga suka sayur, Beb. Jarang makan nasi ya.
Kayaknya itu nggak bisa dimakan, banyak orang emang nggak bisa dimakan ini ya. Dimakan tuh luarnya. Ini sampai tembus ya. Dia nggak bisa dimakan. Ya, jadi nggak bisa ya, ini nggak bisa dimakan. Habis ya, nggak bisa dimakan itunya. Tuh, tisunya. Minumnya kopi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kenyang sekali. Kenyang beb, sumpah. Ya segitu dulu ya teman-teman ya kontennya kita malam ini adalah makan mie campur lalapan pare. Ayo sedikit berbagi pengalaman teman-teman ya. Kayak gini sih ya. Malam minggu kan ini kan malam minggunya kita ngapel. Yang punya pacar di Taiwan, tapi kalau tidak seperti saya ini jomblo beb. Jadi kita untuk mengisi kejombloan kita malam minggu ini apa ya, harusnya nggak apa-apa. Aku mau kasih saran buat kalian teman-teman ya, yang di Formosa yang jomblo pada khususnya ya, yang seperti saya jomblo. Malam minggu ini kita jadilah wanita yang punya inspirasi baik gitu ya. Nggak hanya kita itu bukan hanya satu orang, yang ibaratnya kita itu bukan hanya sayang sama satu orang, yang menyayangi kita itu lebih banyak gitu. Jadi kita itu berguna untuk banyak orang. Jadi jangan hanya karena kita jomblo terus kita kayak gimana ya, kayak galau merana gimana ya, pengen punya pacar kayak itu. Enggak sama sekali. Aku udah hampir 2 tahun enggak punya pacar Taiwan ya, enggak punya pacar ya, hanya pacar Indo. Enggak punya pacar ya, enggak barengan sama orang-orang Indo itu. Aku enggak, sudah hampir 2 tahun bener-bener enggak kenal sama cowok Indonesia, enggak kenal. Dan aku merasa bahagia banget ya atas kejombloanku, atas kesendirianku, atas itu sangat happy sekali. Aku merasa sangat berbahagia dengan diriku sendiri karena kesendirianku itu ternyata membuat motivasi hidupku itu lebih cerah gitu loh. Oh iya, kalau dulu aku maksudnya kalau dulu itu aku sedang waktunya punya pacar ya, sedang jalan sama punya pacar, makanya intinya sedang punya pacar di sini, itu intinya aku selalu galau, aku selalu merana, aku selalu sedih padahal aku setiap hari sama dia. Tapi entah kenapa pikiranku selalu kacaunya itu aku kayak merasa ya, entahlah, intinya mungkin aku tuh kurang puas sama pacar aku atau bagaimana, padahal dia sudah sudah berupaya untuk lebih baik ke aku, sudah berupaya untuk membahagiakan aku. Tapi kayaknya aku tuh kurang, kayaknya aku tuh nggak merasa puas kayak gitu lah. Tapi akhirnya aku lebih baik sendiri, aku minta dia ya agar kita itu sudah bisa saja, aku mau sendiri. Tapi akhirnya alhamdulillah 2 tahun sudah aku sendiri, aku berpisah sama dia dan aku sudah menjauh gitu. Dan aku belajar hidup sendiri gitu ya, tanpa pacar sekalipun gitu. Terus akhirnya alhamdulillah kelar juga, dan baik juga daripada diriku sendiri, untuk diriku sendiri gitu lah maksudnya. Istilahnya aku sangat happy sekali dengan kesendirianku, dan aku manfaatkan sendirianku itu untuk belajar bisnis. Misalnya bisnis online, semacam-macam lah ya, bisnis online. Terus kayak
ya paling utama adalah online gitu, online untuk menghibur diriku sendiri sebenarnya, untuk menginspirasi diriku sendiri agar aku tuh tidak galau-galau lagi, agar aku tuh tidak apa ya kayak pokoknya intinya pikiran itu tidak tenang dan tidak puas dengan kehidupanku, padahal ada seseorang yang sangat aku sayangi, ada seorang yang sangat aku banggakan, ada seorang yang sangat aku cintai, yang membuat diriku tuh juga bersemangat. Tapi semangat itu ketika ketika dia sedang tidak ada bersamaku sebentar saja, aku langsung down, down bener-bener kayak down gitu ya, kayak nggak ada semangat lagi, kayak nggak ada, pokoknya drop gitu loh kayaknya. Aku tuh seakan-akan hidup aku tuh hanya untuk dia, dan dia itu hanya harus untuk aku kayak gitu. Aku tuh segitu, sampai segitunya aku mencintai dia, aku menyayangi dia sampai segitu. Tapi akhirnya alhamdulillah aku pisah juga sama dia, akhirnya aku berjalan sendiri seperti sampai sekarang. Dan alhamdulillah aku berdiri sampai setegar ini, dan aku tidak punya pacar. Itu sekarang adalah apa manfaatnya aku jomblo, langsung saja ya, apa manfaatnya aku jomblo 2 tahun ini, 2 tahun terakhir ini. Dulu aku 4 tahun sudah jalan sama pacar aku, dan sekarang aku jomblo. 2 tahun belakangan ini yang aku raih untuk manfaatnya, yang ingin aku kasih apa ya, kasih apa beberapa uh, kesuksesan di sela-sela kejombloanku itu adalah satu, aku bisa belajar bisnis online dengan cara juga, intinya aku menyibukkan diri dengan online, aku belajar jual beli apa saja aku lakukan, entah HP, entah baju, entah makanan, entah apa-apa itu aku jual. Intinya pada dasarnya aku adalah satu, adalah untuk menyibukkan diriku agar aku tidak teringat dengan masa-masa lalu, agar aku tidak teringat dengan seseorang yang di sana, seseorang yang dulu aku cintai, agar aku tidak teringat lagi dengan semua hal yang pernah dulu aku sangat-sangat bangga-banggakan, semua hal yang dulu pernah aku sayangi dan akhirnya pergi, dan kayak gitu. Jadi aku memotivasi diriku, memotivasi diriku sendiri, mengajak diriku, mengajak hatiku, perasaanku, semuanya untuk tegar, untuk berdiri. Cobalah, ibaratnya cobalah kamu berdiri, bisa nggak kamu tanpa seseorang yang harus kamu, ibaratnya tanpa seseorang yang harus mengerti dirimu, ibaratnya kamu harus bisa sendiri ya, kayak gitu. Jadi motivasi diriku sendiri untuk menyemangati diriku sendiri itu adalah dari hatiku, dan sampai sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, akhirnya tercapai juga semuanya gitu lah, lebih baik dari 2 tahun yang ke belakang yang dulu gitu lah, 2 tahun yang dulu, 2 tahun lebih ya, kayak gitu. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah aku sedikit demi sedikit aku bisa menabung. Dan yang kedua, dulu aku waktu pacaran aku nggak bisa nabung sama sekali, malah aku boros ya, malah aku boros, keluar masuk uang, keluar masuk uang, entahlah, entahlah itu problem yang dulu. Dan kayak gitu, dan sekarang aku lebih fresh, lebih baik, lebih dan lebih dari yang dulu. Dan perasaanku, hatiku, dan ibaratnya ya persiapan masa depanku juga. Intinya kalau memang jodoh itu tidak akan kemana-mana, jodoh itu pasti akan kembali, intinya kayak gitulah. Jodoh pasti akan kembali sebagaimanapun kita menjalaninya ya, ibaratnya sebagaimanapun kita menjalani, sedekat apapun ya hubungan kita pada pacar kita itu, ketika Allah belum menghendaki itu pasti akan direnggangkan dengan cara apapun, pasti akan digagalkan. Karena apa? Allah mengizinkan ya, misalnya ya kayak gitu ya, Allah itu mengasih ya, ibaratnya kita seorang pasangan yang sama dengan kita, standarnya sama dengan kita. Kalau kita baik, insya Allah nanti dapat pasangannya juga baik, begitu loh. Jadi kalau misalnya kita galau-galau malam minggu, kalau malam minggu apa sih? Nggak ada sama sekali. Aku malah malam minggu kok aku obrolan baju macam-macam, udah kayak gitu. Nanti juga lanjut obrolan kayak gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang di sana dimanapun kalian berada ya, di Taiwan atau bagaimana dimanapun ya, jadi jangan kalau di saat malam minggu kita tidak punya pacar, carilah kesibukan kalian,
Carilah kesibukan, belajar apa saja yang membuat kita bermotivasi diri menjadi lebih baik. Entah itu belajar online, entah itu belajar ngevlog di YouTube atau apa. Itu yang penting kita menjadi lebih terinspirasi dengan diri kita sebagai wanita yang baik, wanita bisa yang mandiri, wanita yang bisa dihandalkan, bukan kita mengandalkan laki-laki saja. Jadi kita tegak berdiri sendiri. Ibaratnya ya, kalau sudah kokoh kita berdiri sendiri bisa tegak. Ibaratnya ada angin dari sono, angin dari sini, angin dari belakang, depan, arah manapun kita tidak mudah tergoyah, tidak mudah. Jadi kita jadi diri. Motivasinya ya harus astagfirullah. Motivasinya adalah, maaf ya tadi ya, motivasinya adalah sebagai wanita itu harus bisa pertama mandiri. Kita tidak boleh direndahkan sama laki-laki, tidak boleh. Kita sangat berharga loh, walaupun nanti kita itu sangat berharga. Jadi jangan hanya laki-laki yang ibaratnya tidak menyayangi kita terus kita drop. Orang yang kita sayang gini itu masa bodoh laput. Itu bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang harus kita lemahkan menjadi lemah kita. Ibaratnya sesuatu hal yang membuat kita sedih, membuat kita merana, bikin itu bullshit banget buat teman-teman. Oh enggak, itu bullshit. Apalagi garangan Taiwan itu, maaf ya sekali lagi maaf ya, namanya juga aku sudah terkena banyak sekali ya, namanya ya dulu itulah masa lalu kayak gitu. Katanya enggak tapi belakangnya selingkuh, katanya enggak tapi waktu kita jalan aja dia masih nge-SMS, nge-game, ngapa ya, ngechat, itu apa ya, di WhatsApp, di line, di apa. Padahal jalan berdua, sedang malam mingguan berdua, duduk bersampingan. Coba kalau yang di luar kita, ibaratnya di apanya, ibaratnya di luar kita ya, misalnya kayak gitu, dia ibaratnya di mes, misal kita kerja di rumah majikan, kayak apa gitu, coba ya kayak gitu. Maka itu teman-teman ya, jadi kokohkan diri sebagai wanita, jadilah diri sendiri. Jangan hanya mengharapkan seseorang untuk mencintai kita terus, jangan berharap kepada seseorang. Buanglah rasa harap itu, buanglah. Jadi kita kokoh pada diri sendiri. Dan satu kepercayaan adalah Allah sangat membantu kita. Allah selalu membantu kita. Dah itu aja. Allah sama kedua orang tua kita selalu membantu kita. Dan keluarga, apalagi keluarga di rumah. Jadi motivasi adalah satu, jangan sampai kita terhanyut sama seorang laki-laki saja. Prioritas diri wanita adalah, harga diri wanita adalah satu, kemandirian wanita itu loh, mandirinya kita itu loh, bisa bangkitnya kita itu loh. Jadi itu adalah bunganya kita, kembangnya sebagai wanita itu adalah pribadi yang baik, pribadi yang bisa mandiri bukan hanya karena uang ya teman-teman ya, bukan karena uang saja, bukan hanya karena uang banyak terus kita mandiri, bukan. Karena keprinsipan kita hidup adalah untuk menjadi wanita yang handal dalam segala hal apapun. Baik itu prioritas utama ya, mengenai harga diri pertama ya, harga diri. Terus kita juga harus mandiri, dengan ekonomi juga kita mandiri. Jangan sampai kita, nomor 3, jangan sampai kita hanya dibodoh-bodohin sama orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Intinya itu, intinya kayak gitu. Ya kalau ngomong tentang cowok di Taiwan ya, banyak. Mungkin sepanjang entahlah, pokoknya lama banget ngomongnya. Next aja ya kita ngobrolin tentang cowok-cowok di Taiwan sini ya. Ini sambil hampir nangis ya Beb ya. Aku cerita ini karena sudah banyak sekali cerita aku yang terlalu nggak enak lah ya, intinya kalau dikeluarin di sini unek-uneknya banyak sekali. Kayak gitu dulu ya teman-teman ya. Karena tadi aku tuh sudah makan, sudah mukbang, dan juga sudah ngomel. Segitu dulu, lanjut kita nanti vlognya ya besok ya.
kayak gitu aja. Jadi diri sendiri itu lebih baik. Jadi jangan hanya mengharapkan ke seseorang saja, itu tidak baik, sungguh tidak baik teman-teman. Kalau memanfaatkan, kita hanya mengharapkan seseorang untuk menyayangi kita, untuk mencintai kita, kayak ngemis, ya, iya ya, kayak ngemis itulah intinya, kayak ngemis itu tidak. Ya, kita butuh cinta, tapi cinta itu jangan sampai menjadi kita buta, enggak, jangan buta. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tegar, prioritaskan diri sendiri adalah berharga. Kita itu sangat berharga, bukan tidak berharga. Kalau kamu mengemis-ngemis cinta sama laki-laki, mengiyakan semua apa omongan laki-laki, menjadi rendah, itu harga dirinya kita itu rendah sekali. Kita hanya dimanfaatkan orang, tahu nggak? Hanya dimanfaatkan saja. Kita tidak mungkin dihargai, hanya direndahkan. Itulah teman-teman. Jadi secuil walaupun sedikit pun kita pengertian, ya ibaratnya pengetahuan kita tentang itu. Aku harap teman-teman jangan sampai salah melangkah ya di Taiwan ini. Jangan sampai salah ini onyo ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dan teman-teman semuanya banyak rezekinya lancar, dan semoga juga kesehatannya baik, dijaga dengan baik. Jangan lupa berdoa, dan ya intinya kesehatan, dan prioritas utama adalah jangan sampai boros-boros di Taiwan ya. Utamakan menabung, kirim pulang gitu ya. Otomatis crossnya sekarang lagi tinggi-tingginya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya di vlog aku ini atau bagaimana. Ya intinya itu aku hanya mengingatkan buat teman-teman yang jomblo, tidak usah panik-panik, tidak usah sedih, tidak usah menangis, tidak usah kayak gitu. Kita punya motivasi diri untuk menjaga diri sendiri biar lebih kayak gitu, biar lebih baik, menjadi wanita yang lebih dan lebih baik kayak gitu. Jadi kita langsung saja aku akhiri ya teman-teman ya. Jadi aku mau nanti juga masih mau jualan baju juga. Aku akhiri segitu dulu. Jangan lupa ya teman-teman ya, intinya jaga diri dan harus sabar ya. Sabar di Taiwan sini harus sabar ya teman-teman ya, dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa ya subscribe-nya teman-teman. Terima kasih, semoga vlog ini bisa membuat penyemangat kalian aja, dan semoga menghibur aja kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.